Shalom. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Apa kalian sudah siap kita untuk ibadah pagi hari ini? Ibadah kita hari ini sangat spesial. Apa Kak? Spesial. Wah, ada apa ibadah ya? apa? Ibadah Paskah. Oh, hebat. Senang sekali ya. Tentunya anak-anak harus dengan sukacita karena ibadah ini kita berikan kepada siapa? Untuk Tuhan. Makanya siapkan diri kalian, persiapkan dengan sungguh-sungguh saat kita memuji nama Tuhan. Gunakan ya suara kita ya, Iya, Adea ya. yang terbaik. Karena kita memberikan yang terbaik untuk Betul. Tuhan. Siap anak-anakku yang hebat? Siap. Iya, senang sekali ya. Kita atas dulu. Iya. Yuk anak-anak, kita akan memulainya. Kita akan pujian seperti Rusa Rindu Sungaimu. Tante ajak semua memuji nama Tuhan. Rindu engkau.
kasih Terima kasih untuk hari yang sangat indah. untuk hari yang sangat Kalau indah. hari ini Tuhan, Kalau hari ini Tuhan, kami bersuka cita kami bersuka cita karena Yesus hidup. karena Yesus hidup. Yesus sangat cinta kepada saya. Yesus sangat cinta kepada saya. Terima kasih Tuhan Terima kasih untuk Tuhan hari yang sangat indah untuk ini. hari yang Sehingga sangat indah kami ini. Sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan. hati Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih terima untuk kasih pengorbananmu untuk di pengorbananmu kayu salib di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. kita semua. Terima kasih Tuhan Terima kasih untuk Tuhan kasih-Mu untuk yang luar kasih-Mu biasa yang luar yang Kau biasa berikan yang Kau berikan kepada kami. kepada kami. Kami siap Tuhan Kami siap Tuhan akan memuji dan memuliakan nama-Mu. akan memuji dan memuliakan Biarlah nama-Mu. puji-pujian kami Biarlah puji-pujian kami dapat menyenangkan dapat menyenangkan hati Tuhan. hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Amin. Amin. Nah, puji Tuhan, anak-anak sudah siap ya untuk memuji nama Tuhan. Tante ajak semua berdiri ya. Tante Paulina lihat anak-anak sudah yang cowok-cowok sudah pakai baju yang keren-keren kan. Iya, cantik-cantik juga ya Tante ya. Cantik-cantik, berarti mereka seger-seger sudah semuanya. siap. Iya. Kita sukacita ya, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Wah, luar biasa. Oh, anak-anak yang hebat, tepuk tangan dong. Yeay. Yuk kita puji Tuhan ya Tante ya. Ya, siap. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Haleluya. Wah, puji Tuhan. Tuhan Yesus Tuhan yang hebat loh. Dia rela mati buat kita karena cintanya Tante Paulina. Iya, betul. Iya, setelah itu dia bangkit anak-anak. Karena apa? Karena dia Tuhan yang hebat. Dia Tuhan yang luar biasa. Nah, Kak, dia punya yel-yel nih Tante Paulina. Apa itu? Oh, perhatikan ya anak-anak ya semua ya. Yesus bangkit, Yesus hidup, Yesus menang. Coba Nah, sama-sama ya. Yuk, kita ulangi ya. 1, 2, 3. Yesus bangkit, Yesus hidup, Yesus menang. Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi, sekali ya. lagi. Yang Yuk, semangat ya. semangat. Oke, Yuk. sip. 1, 2, 3. Yesus bangkit, Yesus hidup, Yesus menang. Ya, beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang hebat. Kita puji Tuhan ya. Sebab dia hidup ada hari esok. Hari yang Kita ya, anak-anak ya. penuh harapan. Haleluya. Boleh sebut. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyusahkan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, sebab dia hidup.
Tuhan. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Bahkan apa ya? Bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Yuk angkat tangannya sama-sama ya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak gentar, aku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita mau sholat haleluya 3 kali ya anak-anak ya. Siap ya? 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Wah, Yesus hidup membawa kemenangan loh buat setiap kita anak-anak. Jadi kita punya masa depan yang penuh harapan. Nah, oleh sebab itu kita mau hidup bagi Tuhan. Hidup yang melakukan firman, taat, meneladani seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Melakukan hal-hal yang benar. Hidup dengan penuh kasih, mau mengampuni, hidup jujur. Lalu apa lagi ya Tante Paulina ya? Tidak suka bohong. Oh, betul sekali Terus tidak anak-anak. suka marah-marah. Wah, iya, tidak Tidak suka suka marah-marah. mencuri. Oh iya, tidak suka mencuri. Nah anak-anak, biarlah kita semua bisa mengikuti teladan Tuhan ya. Semakin hari semakin diubahkan. Siapa memuji Tuhan lebih lagi, angkat tangannya. Wah, luar biasa. Bisa tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang hebat. Kita puji Tuhan sama-sama ya. Yuk semuanya. Tuhan Yesus sungguh baik, Dia mengasihi setiap kita. Kita memuji Tuhan lebih lagi. Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia.
berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Amin. Luar biasa, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus lebih lagi. Wah, anak-anak, Tuhan Yesus sayang loh dengan kita semua anak-anak. Dia bisa saja seperti superhero, dia nggak mati di kayu salib, tapi karena kasih Tuhan, dia rela mati di kayu salib buat kita semua. Dia sangat sayang dengan anak-anak, dengan Kak Dea, dengan Kak Paulina, semuanya. Wah, dia menebus kita dari dosa. Wah, siapa di sini yang mau hidup buat Tuhan lebih lagi, angkat tangannya. Saya. Oke. Puji nama Tuhan. Kalau kita tadi sudah memuji nama Tuhan dengan sukacita ya Kak Iya. Dea. Nah, tiba saatnya anak-anakku yang hebat, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tentunya gimana Kak? Kalau mendengarkan firman Tuhan harus gimana Mbak? Oh, harus mendengarkan dengan baik. Duduk tenang, Duduk Tante. tenang, betul. Nanti kalian saat mendengarkan firman Tuhan ya, dengarkan dengan sungguh-sungguh ya, buka hati kita ya, dan dengan sungguh-sungguh. Iya, jangan lupa siapkan Alkitabnya Oh iya, dan ayo. alat tulisnya. Iya. Dan konsentrasi Kak. Betul tentunya. sekali, iya. Siap anak-anakku? Siap. Yuk, kita akan memuji nama Tuhan, kita satukan hati kita dengan pujian. Bukan dengan rangsana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal
dengan sikap terbaik saat kita berdoa. Tuhan melihat setiap kita. Tuhan melihat hati kita masing-masing. Meskipun kakak Dea dan tante Paulina tidak bisa melihat, tapi Tuhan Yesus bisa melihat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur. Engkau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan rela mati bagi kami. Rela mati untuk menebus dosa-dosa kami ya Tuhan. Sehingga kami yang harusnya binasa, kami beroleh hidup karena Engkau ya Tuhan. Kami mau jadi anak Tuhan yang taat, yang dengar-dengaran Tuhan. Bantulah kami, tolonglah kami Tuhan, untuk bisa mempraktekkan firman-Mu. Menjadi anak Tuhan yang baik, menjadi anak Tuhan yang mengasihi banyak orang. Tuhan, bila sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan tolong kami, berikan kami hati yang mau mendengar, telinga, dan fokus ya Tuhan, agar kami boleh mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan atas setiap kami. Kami ingin diubahkan lebih lagi, kami ingin menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Biar kehidupan kami Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kami, dan nama Tuhan dipermuliakan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap anak-anak yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik semuanya. Wah, hari ini kita merayakan perayaan yang ada sukacita besar ya adik-adik. Nah, Kak Vina ini, waduh, pakai ini. Wes. Wah, perayaan apa ya kira-kira ya? Apakah perayaan menghias telur? Apakah perayaan lucu-lucuan kelinci Paskah? Ataukah kita bersemangat karena ada lomba-lomba atau hadiah? Kira-kira hari ini kita merayakan hari apa adik-adik semuanya? Ada yang tahu? Ya, hari ini kita merayakan Paskah, sukacita besar, kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, kemenangan Tuhan Yesus atas dosa dan maut. Luar biasa ya adik-adik ya. Next Kak. Wah, Tuhan Yesus rela mati di salib, menanggung segala dosa kita, dan Tuhan Yesus menang atas kematian dan bangkit. Dan iblis dikalahkan, dipermalukan, dan kita semua berbahagia mengalami sukacita besar. Luar biasa ya adik-adik ya. Jadi Paskah bukan hanya sekedar merayakan seneng-senengan, menghias telur, atau apalagi ya, lomba-lomba. Enggak adik-adik, ada pengertian yang lebih mendalam dari Paskah. Nah, kalau adik-adik yang ikut Superbook, pasti ada pernah direview ya, dijelaskan apa sih arti Paskah itu sesungguhnya. Next Kak. Nah, arti Paskah pada zaman perjanjian lama ya adik-adik ya, itu adalah perayaan pembebasan bangsa Israel dari Mesir, di mana saat itu diadakan upacara roti tidak beragi dan persembahan anak sulung domba. Nah, kata-kata Paskah itu sendiri adik-adik diambil dari bahasa Ibrani, yaitu Pesach, atau Paskah dari bahasa Yunani yang artinya dilalui atau dilewati. Kenapa sih kok dilalui? Karena pada saat itu ya, bangsa Israel itu menggoreskan darah anak domba sulung yang terbaik, digoreskan di pintu sehingga malaikat melewati. Makanya disebut Pesach, yaitu sudah dilewati, dilalui. Jadi anak sulung bangsa Israel selamat dan selamat dari kematian. Oleh karena itulah makanya bangsa Israel selalu merayakan Paskah, yaitu pembebasan
bangsa Israel dari tanah Mesir. Karena waktu itu ya anak sulung Raja Fir'aun itu mati adik-adik semua. Sehingga Raja Fir'aun yang awalnya itu mengulur-ulur bangsa Israel keluar dari Mesir, akhirnya melepaskan mereka untuk keluar dari tanah Mesir. Nah, sementara untuk arti Paskah dalam Perjanjian Baru, ya, yaitu perayaan kebangkitan Tuhan Yesus mengalahkan kuasa, dosa, dan maut. Kita merayakan kasih dan anugerah Tuhan yang telah meluputkan umat kepunyaannya, umat miliknya dari kutuk dan maut, dan membebaskan orang percaya dari perbudakan dosa. Nah adik-adik, sungguh suatu sukacita besar. Jadi dulu ya, jadi ibaratnya seperti ini. Ini Allah, ini manusia. Jadi dulu sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, hubungan antara Tuhan dan manusia itu sangat erat begini adik-adik. Tapi ketika Adam jatuh dalam dosa, hubungan itu jadi terputus. Terputus. Usaha-usaha manusia tidak bisa mendekatkan manusia dengan Allah Bapa. Hanya Tuhan Yesus saja, kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang menjadikan jalan ya adik-adik ya, supaya kita orang percaya dapat bersekutu kembali dengan Allah Bapa kita. Luar biasa ya adik-adik. Nah kalau dulunya, kalau Tuhan Yesus ya seandainya enggak datang ke dunia, kita sudah mati, langsung mati ya sudah mati, kita disiksa di kekekalan. Tetapi karena Tuhan Yesus datang dan menang atas kuasa maut, sehingga dia membuka jalan, membuat jalan supaya kita orang-orang percaya dapat berjalannya mengikuti kebenaran yang sudah Tuhan Yesus teladankan di dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik, Paskah bukan berarti kita, Tuhan Yesus menang, kita sudah bangkit, Tuhan Yesus sudah bangkit, sudah menang, terus selesai, nggak ada tugas apa-apa bagi kita. Bukan seperti itu, karena Tuhan Yesus menang atas kuasa maut, tetapi ada juga Tuhan itu membuat jalan adik-adik. Tapi kalau kita nggak mau berjalan dan mengikuti apa yang Tuhan contohkan, kita nggak akan sampai kepada Bapa di surga. Kita tidak akan bisa bersekutu dengan Bapa di surga. Jadi contohnya kalau adik-adik gini, saya mau pergi ke McD Geluran gitu ya. Tapi kalian nggak lewat jalan Geluran itu, tapi ke Bayangkara sana. Kira-kira sampai ke McD Geluran apa enggak? Enggak. Karena Tuhan sudah membuat jalan ini loh. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, jadi syaratnya supaya kita bisa bersekutu kembali dengan Bapa adalah apa? Mengikuti jalan yang sudah Tuhan Yesus teladankan di dunia ini. Nah, next Kak. Kira-kira apa sih yang Tuhan Yesus sudah teladankan selama hidup di dunia ini? Banyak ya sebenarnya adik-adik ya. Wah, Tuhan Yesus itu sempurna, teladan yang sempurna bagi kita semua. Tuhan Yesus datang ke dunia memberikan teladan sempurna bagaimana hidup yang berkenan kepada Bapa. Dialah satu-satunya jalan agar kita sampai kepada Bapa melalui kebenarannya. Jadi apa? Melalui kebenarannya kita akan memiliki hidup yang kekal. Oleh karena itu adik-adik, tema khotbah Kak Vina kali ini mengangkat judul
be more like Jesus. Menjadi seperti Tuhan Yesus. Karena adik-adik adalah suatu syarat mutlak. Kalau adik-adik hidup dengan sembarangan atau hidup yang tidak sesuai dengan yang Tuhan tetapkan, kita nggak akan sampai kepada kekekalan. Kita nggak akan sampai bertemu kembali dengan Allah Bapa di surga. Kita nggak akan sampai di sana adik-adik. Tetapi karena Tuhan Yesus datang ke dunia, memberikan teladan yang sempurna, supaya kita dapat mengikuti apa yang Tuhan inginkan, mengembalikan tujuan dari Tuhan menciptakan manusia di dunia ini, yaitu untuk memuliakan Allah Bapa. Nah, kalian di sini siapa semua yang ikut Arba? Banyak yang ikut Arba ya. Wah, nah di situ itu kan membaca perjanjian baru ya. Di situ banyak sekali teladan Tuhan Yesus selama hidup di dunia, adik-adik. Tapi Kak Vina, kali ini Kak Vina hanya membahas 3 saja ya. Tapi kalau kalian belajar lebih jauh, membaca dengan lebih teliti, banyak sekali teladan Yesus. Patron-patron yang Tuhan Yesus tetapkan untuk bagaimana kita hidup di dunia. Nah, teladan yang pertama adalah tentang kasih. Adik-adik, di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kasih, kalau Tuhan nggak mengasihi kita, ngapain Tuhan repot-repot? Wah, Tuhan itu raja loh adik-adik. Nyaman loh di sana. Tuhan tapi rela menderita, disiksa di kayu salib. Untuk apa? Karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan gak mau kita binasa. Tuhan gak mau kita mati sia-sia. Tuhan Yesus mau sebagai saudara sulung mengajak kita semua untuk kembali kepada kekekalan, kembali kepada rumah Bapa. Itu adalah teladan yang sempurna. Kasih Tuhan Yesus yang begitu besar ditunjukkan melalui apa? Melalui kematiannya di kayu salib. Tuhan Yesus rela disiksa, menanggung, harusnya kita. Yang disalibkan itu harusnya kita. Karena dosa-dosa kitalah yang Tuhan Yesus tanggung, adik-adik. Tapi tidak itu saja ya adik-adik, contoh kasihnya Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus hidup di dunia. Tuhan Yesus juga Allah yang memperhatikan. Jadi waktu Tuhan Yesus ngasih makan 5.000 orang, Tuhan Yesus melihat orang yang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus melihat waktu di pernikahan Kana kekurangan anggur, Tuhan Yesus sediakan. Tuhan Yesus memperhatikan setiap kebutuhan kita semua, adik-adik semua. Tuhan adalah contoh yang sempurna, teladan yang sempurna mengenai kasih. Kalau Yesus mengasihi begitu besar manusia, terus bagaimana kita? Apa yang harus kita lakukan? Sudahkah adik-adik mengasihi orang tua kalian? Sudahkah adik-adik mengasihi saudara-saudara kalian? Selama pandemi ini kan kalian belajar di rumah ya. Paling sering berhubungan dengan siapa? Dengan keluarga. Tapi apakah kalian menunjukkan kasih kalian kepada orang tua? Tidak perlu yang muluk-muluk. Dengan rajin belajar, dengan melakukan tugas-tugas kalian tepat waktu, dengan tidak bertengkar dengan saudaranya di rumah. Itu sudah menunjukkan kasih kalian kepada orang tua. Kalau di rumah misalnya si A dan si B itu hidup rukun, kira-kira papa mamanya seneng enggak? Seneng pasti.
itu sebagai bentuk kalian mengasihi orang tua. Kalau yang sudah besar, mungkin bisa lebih lagi dengan apa? Ketika mamanya sibuk di dapur, mulai membantu orang tua. Yang kecil-kecil dulu, perkara yang kecil-kecil dulu. Mungkin apa? Oh, nyapu-nyapu, bersih-bersih. Orang tua itu ya adik-adik dibantu begitu aja, hal yang remeh-temeh begitu, senangnya luar biasa. Apalagi kalau kalian hidup rukun, bisa berbagi dengan saudara-saudaranya, sharing dengan saudara-saudaranya, tidak pelit, tidak egois. Waduh, orang tua pasti akan sangat senang. Nah, siapa ayo yang dalam 1 bulan ini gak pernah bertengkar sama kakak atau adiknya? Wah, luar biasa. Banyak semuanya ya, wah semuanya hidup rukun. Karena sudah meneladani kasihnya Tuhan Yesus kepada kita semua. Karena, wah Tuhan Yesus nyawanya aja itu loh adik-adik, dikasihkan buat kita. Lah, kita sebagai murid-muridnya, sebagai anak-anaknya, kita juga harus meneladani. Kita harus mengasihi orang tua. Yang terdekat ya, ring yang terdekat dulu. Mengasihi orang tua, mengasihi saudara-saudaranya, mengasihi opa-omanya kalau yang tinggal bersama opa-opa. Selanjutnya mengasihi teman-temannya, mengasihi lingkungannya di mana dia berada. Wah, adik-adik kita harus jadi kitab yang terbuka. Gak usah kamu bilang, gak usah pakai kalung salib, gak usah pakai anting salib, tapi orang melihat kelakuanmu, melihat kasihmu, melihat sopan santunmu sudah bilang, wah Kristen nih mesti, arek Kristen nih. Melihat kalian yang bertutur kata dengan baik, dengan sopan, wah itu sudah menunjukkan jati diri kalian sebagai pengikut Kristus, jati diri kalian sebagai yang meneladani Kristus di dalam hidup kalian. Ya, yang selama ini ya masih sedikit egois, misalnya ini makananku ini loh kok, ini kan punyaku, ini punyamu. Nah misalnya kalau kamu sudah enggak mau gitu ya, makannya udah enggak mau tapi diambil kokonya, aku minta ya dek, enggak mau, kamu nangis atau misalnya marah atau bagaimana, sudah enggak boleh begitu lagi. Kita harus sudah mulai mengerti, berbagi dan mengasihi. Dimulai dari apa? Dimulai dari ring utama dulu, orang tua, keluarga, dan saudara. Setelah itu baru mengasihi ke keluar, menjadi dampak adik-adik. Dan itu perlu dilatih dari kecil. Tidak egois dan mengasihi itu dilatih dari kecil. Oke adik-adik. Nah selanjutnya teladan apa sih yang Tuhan Yesus berikan? Yang kedua adalah ketaatan. Tolong Kak PowerPoint-nya. Ketaatan. Dalam Matius 26 ayat 39 dikatakan bahwa maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Bukan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Itu adalah contoh ketaatan dari Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus itu 100% manusia dan 100% Allah. Kalau seandainya Tuhan Yesus menolak, aku gak mau, aku gak mau menderita, disiksa di kayu salib. Kira-kira bisa gak? Bisa, karena Tuhan Yesus juga memiliki kehendak bebas. Sama seperti Lucifer ya adik-adik ya, dia memiliki kehendak bebas. Dia mau sama seperti
Tuhan Yesus, dia mau sama seperti Allah Bapa, menyaingi. Nah, itulah bedanya Tuhan Yesus dan Lucifer. Tuhan Yesus taat sampai mati. Nah, itu harusnya menjadikan teladan bagi kita semua yang menyebut sebagai pengikut Kristus. Kita juga harus memiliki ketaatan. Ketaatan pada siapa? Kembali lagi, ring pertama, orang tua. Selanjutnya siapa lagi? Kepada guru-guru sekolah minggu, guru-guru di sekolah. Wah, adik-adik, kenapa sih kalau misalnya di jalan, kenapa rambu-rambu itu dibuat? Supaya apa? Supaya teratur. Misalnya rambu-rambu tidak dibuat, kira-kira di jalan itu akan sering terjadi tabrakan apa enggak? Iya, kalau orang enggak taat, nyelonong waktunya lampu merah, dia tetap jalan aja, kira-kira ketobrak apa enggak kalau ada yang jalan dari seberang sana? Pasti akan terjadi tubrukan atau kecelakaan. Nah, itulah fungsi ketaatan. Supaya tidak terjadi kekacauan, supaya kita tetap bisa melakukan kehendak Bapa, supaya apa? Supaya kita nanti seperti Kak Vina tadi disebutkan, misalnya kita mau jalan ke McD Geluran, kalau kita nggak taat, kita lewat Bayangkara, kita nggak akan sampai. Kalau kita nggak taat akan apa yang Tuhan katakan di dalam firman Tuhan, kita nggak akan sampai pada kekekalan. Kita nggak akan sampai pada persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Nggak akan sampai di sana. Oleh karena itu, dari kecil kita harus belajar mulai taat. Taat kepada siapa tadi? Taat pada orang tua. Jadi misalnya waktunya belajar, ya belajar. Waktunya makan, ya makan. Waktunya istirahat, ya istirahat. Jangan sampai jam 12 malam masih main Instagraman, TikTokan, atau main game. Nah, itu sudah waktunya istirahat. Karena besoknya kalian harus belajar online di rumah. Kalau kalian semalaman main game gak tahu waktu, kira-kira waktu belajar ngantuk apa enggak? Ngantuk. Fokus apa enggak? Enggak fokus. Kacau apa enggak jadinya pembelajarannya? Jadi kacau. Nah, adik-adik harus mulai belajar untuk taat. Taat pada orang tua dulu, ring pertama dulu ya adik-adik. Selain juga taat pada apa yang Tuhan katakan di dalam firman Tuhan, yang terutama itu taat pada firman Tuhan dan juga taat pada orang tua. Jadi waktunya, setiap itu ada waktunya. Waktunya belajar, waktunya bermain, waktunya tidur, waktunya makan. Kalau kalian mengikuti semuanya dengan benar, hidup itu akan enak adik-adik. Waktunya olahraga, nah jadi tetap adik-adik tetap sehat, tetap pinter, ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya teladan Tuhan Yesus yang ketiga. Apa coba? Teladan mengenai pengampunan. Di Matius 18 ayat 21 sampai 22 dikatakan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Wah, berapa ini? 70 kali 7 kali. Loh, belakangnya masih ada kalinya, berarti tidak terbatas. Nah, siapa di sini yang gampang gondoan? Ayo. Digudo kukunya sebentar aja ngamuk, ngambek. Atau misalnya kakaknya enggak sengaja merusakkan barangnya, marah luar biasa.
atau misalnya temennya nggak sengaja merusakkan barang miliknya, marah luar biasa, nggak mau berteman lagi sama dia. Siapa yang seperti itu? Nah, siapa yang gampang godokan, gampang ngamuan? Temannya bersalah sedikit aja, Kak terima aku. Nah, Tuhan Yesus memberikan teladan bahwa pengampunan itu tidak ada batasnya. Ya, kita sebagai pengikut-pengikut Kristus juga harus meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia memberikan teladan yang sempurna supaya apa? Sebagai panduan kita, sebagai guideline kita, supaya nantinya saat pengadilan terakhir itu ada kitab kehidupan dibuka, ada namanya Ailisia di situ, ada namanya Jonathan, ada namanya Kak Olive, ada namanya Kak Ambar, ada namanya Kak Vina, ada di situ. Jangan sampai pada saat kita menghadapi pengadilan Tuhan nanti yang terakhir, wah, siapa kamu? Namamu tidak ada di kitab kehidupan. Oleh karena itu adik-adik, kita belajar setiap hari. Kita berjuang untuk hidup seperti apa? Hidup seperti Tuhan Yesus hidup di dunia. Gampang, berat, tapi mungkin. Karena apa? Tuhan Yesus bisa. Oh ya mesti aja wong Tuhan Yesus loh. Jangan salah, Tuhan Yesus itu juga 100% manusia. Kulitnya disakiti, dilukai, sakit. Difitnah, hatinya sakit, ya sakit, tapi bisa mengampuni. Nah, kita juga bisa seperti itu adik-adik. Memang tidak mudah. Hidup dalam kasih, ketaatan, dan pengampunan memang tidak mudah. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Jikalau kita menyebut diri kita sebagai murid-murid Kristus, berarti kita harus meneladani apa yang Kristus lakukan selama Tuhan Yesus hidup di dunia. Ya, ayat hafalannya adik-adik di 1 Petrus 2. Tolong Kak slide setelah Be More Like Jesus. 1 Petrus 2 ayat 21. Nah, kata-kata kamu gantikan, ayo kita baca bersama-sama. Kata-kata kamu gantikan dengan nama kalian masing-masing. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah Vina dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk Vina dan telah meninggalkan teladan bagi Vina supaya Vina mengikuti jejaknya. Untuk itulah kita dipanggil. Karena Tuhan Yesus sudah menderita di kayu salib. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan teladan yang sempurna supaya kita apa? Supaya kita mengikuti jejak Tuhan Yesus. Supaya kita berjalan seperti apa yang Tuhan Yesus mau. Tuhan kehendaki, yaitu menyenangkan hati Bapa di surga. Supaya apa? Supaya nama kita nanti tercatat di kitab kehidupan dan kita memiliki mahkota kekekalan. Luar biasa ya adik-adik. Kenapa Tuhan enggak suruh malaikatnya aja yang turun ke dunia? Atau Tuhan bisa suruh siapapun turun ke dunia. Karena apa? Karena enggak ada yang bisa kasih teladan yang seperti Tuhan Yesus lakukan. Hanya Tuhan Yesus yang bisa.
Tuhan Yesus sudah membuka jalan. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh dan teladan. Sekarang terserah kita, anak-anaknya, mau atau tidak mengikuti teladan Yesus. Nah, ayat penutup, yang terakhir Kak. Di Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kita yang sudah dipanggil dan ditentukan dari semula, kita harus bisa menjadi serupa dengan gambaran. Kita harus meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan di dunia ini, supaya kita nantinya dapat memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan Yesus di kekekalan. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah ini. Oh ya, sebelumnya adik-adik, Kak Vina punya tantangan buat kalian semua. Tadi teladan yang Kak Vina tadi sebutkan ada apa aja? Yang pertama, kasih. Yang kedua, ketaatan. Yang ketiga, pengampunan. Nah, sekarang waktunya kalian praktek. Coba dalam 2 minggu ini, bisa nggak kalian lebih mengasihi orang tua atau saudara kalian? Bisa nggak kalian lebih taat? Ya bukan hanya dalam 2 minggu ini, itu harus diteruskan selamanya. Nah, tapi dalam 2 minggu ini Kak Vina mau kalian bercerita perubahan apa yang dari diri kalian, dan kalian bisa ceritakan ya, bisa japri ke Kak Vina ya, bisa melalui WA atau melalui voice, kalian japri ke Kak Vina selama 2 minggu ini. Nanti cerita yang paling menarik akan jadi pemenangnya. Semuanya pasti bagus. Wong melakukan kasih, ketaatan dan keteladanan, kasih ketaatan dan pengampunan ya pasti semuanya ceritanya bagus. Tapi nanti cerita yang paling menginspiratif, atau cerita yang paling unik, nanti dari kelas besar 1, kelas berakar 1 nanti akan ada pemenangnya, akan ada kejutan dari Kak Vina ya. Nanti akan diumumkan di ibadah waktu Google Meet mungkin ya, nanti 2 minggu lagi. Nah, jadi sewaktu 2 minggu ini Kak Vina kasih batas waktu sekarang tanggal berarti 10 hari dari hari ini, 10 hari dari hari ini kalian kumpulkan ya, baik itu bisa cerita catatan di foto, saya yang awalnya dulu sama Koko itu suka bertengkar, tapi saya mau praktekkan untuk lebih mengampuni, untuk tidak egois. Saya yang dulu awalnya main game gak tahu waktu, tapi dalam 10 hari ini saya mempraktekkan untuk lebih taat peraturan. Nah, jadi macam-macam ceritanya ya, terserah. Tapi itu harus yang benar-benar reality ya, karena nggak boleh bohong. Anak Tuhan kan pasti jujur ya. Tadi di lagu-lagu sebelumnya anak Tuhan, anak yang jujur, anak yang baik ya. Pasti ceritanya cerita yang beneran. Nah, pengalaman kalian selama 10 hari ini untuk mempraktekkan kasih, ketaatan, dan pengampunan, tolong di-share ke Kak Vina. Nanti yang paling menginspiratif atau yang paling unik, nanti akan ada hadiah khusus ya. Selamat Hari Paskah. Kita angkat pujian. Ku telah mati dan tinggalkan
yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir ibadah Paskah kita bersama pada pagi hari ini, Tante ingin sampaikan kepada kalian semua lewat firman Tuhan yang sudah kalian dengar. Siapa yang rindu untuk jadi sama seperti Tuhan Yesus, angkat tangannya tinggi-tinggi. Kita mau sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, ini hidup kami. Kami mau berikan buat Tuhan, karena Tuhan sudah berikan hidup-Mu buat kami. Terima kasih untuk berkat Paskah hari ini Tuhan. Kami mau mengikuti teladan Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang penuh kasih, anak-anak yang taat dan mau mengampuni kesalahan orang lain. Terima kasih Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah kami dengan penuh ucapan syukur, bersukacita. Tuhan Yesus sudah membebaskan kami, hidup kami menjadi milik Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang sudah diberkati, sama-sama kita mau katakan, sekali lagi katakan, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.